Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat podcast Gemaman 1 Bengkulu Utara, kembali lagi nih bersama saya Raihana Nauli. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa hebatnya, salah satu siswa berprestasi dari MAN 1 Bengkulu Utara. Nah, boleh nih Kak perkenalkan dirinya? Oke, terima kasih Rehana Nauli dan terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa pada sore hari ini. Halo Sobat Gema Podcast Osiman 1 Bengkulu Utara, kembali lagi nih bersama saya. Tapi kali ini yang lebih spesialnya saya bukan menjadi host, tapi menjadi bintang tamu. Nah, izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Muhammad Rangga Febrian. Biasanya nih sering dipanggil Rangga, Ngga, dan lain sebagainya. Dan saat ini saya duduk di kelas 12, tepatnya di kelas 12C Audio MAN 1 Bengkulu Utara. Nah, di kesempatan kali ini kita bakal kupas lebih dalam tentang Kak Rangga nih. Perjalanan, pengalaman, dan tentunya perjuangan Kak Rangga sehingga bisa sampai di titik yang saat ini. Oke nih Kak. Oke, boleh lanjut Hana? Boleh. Ngomongin soal prestasi, Kak Rangga, boleh nih ceritain gimana awal mula Kak Rangga bisa menyeimbangkan antara prestasi akademik, kegiatan organisasi, dan peran kakak sebagai duta genre. Nah, oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi gini, kita harus tahu posisi kita sebagai apa. Nah, saat ini kan kita sebagai pelajar nih, seperti kakak sendiri, kakak sebagai pelajar. Nah, di sini kita harus memprioritaskan apa yang paling penting. Nah, yang paling penting pada saat ini adalah belajar. Nah, tapi kita bisa mencari pengalaman dengan mengembangkan soft skill, hard skill, menambahkan relasi dan lain sebagainya itu dengan mengikuti berbagai macam kegiatan, mulai dari organisasi, seminar, webinar dan lain sebagainya. Karena ilmu-ilmu seperti itu tidak kita dapatkan di sekolah saja. Banyak ilmu yang harus kita gali, yang harus kita dapatkan dengan mengikuti kegiatan-kegiatan di luar sana. Nah, juga agar tidak tabrakan dengan seperti sekolah dengan jadwal yang lainnya, kakak buat notulen. Kakak jadwalkan, misalkan ada hari-hari penting atau jadwal-jadwal penting, kita jadwalkan di kalender kita. Kita buat kalender rutinitas kita sehari-hari. Wah teman-teman, dari cerita Kak Rangga tadi, bisa nih kita simpulkan bahwa Kak Rangga itu salah satu siswa yang bukan hanya aktif di sekolah, tapi juga aktif di luar sekolah. Boleh dong teman-teman kasih gift apusnya buat bintang tamu kita. Oke Kak, lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Boleh. Selain dikenal sebagai duta genre, kakak juga sering ikut berbagai perlombaan seperti MTQ, Olimpiade, dan lomba-lomba lainnya nih kak. Alhamdulillah. Dari semua pengalaman itu, prestasi mana yang paling berkesan dan kenapa sih kak bisa seberkesan itu? Nah, oke Hana, dari beberapa perlombaan yang pernah kakak ikuti, di situ ada beberapa event yang menurut kakak di situ sangat istimewa. Ada kisah senangnya, ada kisah sedihnya, dan lain sebagainya. Nah, yang pertama itu adalah MTQ di tahun 2024. Yang dimana Alhamdulillah saya meraih juara 1 cabang Fahmil Quran Putra. Nah, yang dimana harusnya berangkat ke nasional, tapi karena ada berita pemangkasan peserta, dari Provinsi Bengkulu yang awalnya 58 peserta yang harusnya berangkat ke IKN atau kita kenal Kalimantan Timur, itu dipangkas menjadi 14 peserta saja. Dan qadarullah saya sebagai salah satu peserta lomba yang harus dipangkas. Nah, setelah itu juga, setelah saya masuk di MANI dan for your information bahwasanya Rangga di sini bukan dari kelas 1. Tapi Rangga merupakan anak pindahan dari salah satu pondok yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara. Nah, untuk event kedua itu adalah Adujak, apresiasi duta generasi berencana tingkat provinsi. Nah, di mana itu luar biasa menurut saya karena lawannya itu yang udah mengabdi di genre selama 2 tahun, 3 tahun, sampai 4 tahun. Dan untuk saya sendiri baru terjun atau anak baru nih di dunia genre atau di BKKBN atau sekarang dikenal dengan Kemenduk Bangga. Nah, dari situ saya harus strong banget untuk menghafal materi, untuk belajar public speaking lebih dalam dan bagaimana caranya KIE kepada masyarakat di luar sana.
Nah, qadarullah juga pada saat Adujak ini saya dinobatkan sebagai duta genre inovatif Provinsi Bengkulu. Nah, setelah itu juga di baru-baru akhir ini setelah Adujak ada event nih, Wah, apa tuh, yaitu Kak? Olimpiade Bahasa Arab tingkat provinsi. Masya Allah. Nah, di mana itu waktu latihannya itu karena mendekati, dia H-7 nih, Dek. Ketika kakak pulang dari Adujak, itu 4 hari latihan bersama Umi Rida untuk persiapan Olimpiade Bahasa Arab tingkat nasional. Di situ sangat luar biasa. Malam-malam gak tidur, bangun jam 3 untuk baca-baca soal, baca-baca materi, dan lain sebagainya. Dan alhamdulillahnya dapat juara 3 di provinsi. Dan yang kita bahagia nih, tapi ada rasa kecewanya karena yang berangkat ke nasional, yang harusnya juara 1, 2, 3 tahun lalu berangkat ke nasional semuanya, qadarullah di tahun ini, tahun 2025 ini yang berangkat hanya juara 1 dan 2. Ya Allah. Oke, di situ perasaannya sangat amburadul gitu nah. Rasa sedihnya mendalam gitu nah, karena Umi Rida sendiri punya mimpi nih, bahwasanya Umi ingin bahwasanya dari siswa-siswi Man 1 Bengkulu Utara tuh pernah ikut Olimpiade sampai tingkat nasional gitu. Terima kasih. Wih, sayang banget nih, Kak. Tapi itu bukan akhir dari perjuangan Kakak tentunya kan. Yang pasti ada hal-hal lebih baik nih, karena kan Allah yang lebih tahu nih. Ya, Mungkin belum rezeki gitu. Oke, kita lanjut nih, Kak. Oke, lanjut. Apa sih perjalanan menuju duta genre provinsi dan siswa berprestasi? Pasti Kakak nggak selalu mulus dan semulus itu kan, Kak? Oke. Apa tantangan terbesar yang pernah Kakak hadapi dan bagaimana cara Kakak ngehandle semua itu? Oke, yang pastinya ini seperti jawaban yang soal nomor pertama tadi, mengenai tantangan nih. Tantangan terbesar menjadi duta genre dan menjadi siswa yang aktif di Man 1 Bengkulu Utara ini. Nah, yang pertama, itu pastinya teman-teman tahu sendiri bahwasanya ketika saya mengikuti proses pemilihan duta genre itu sangat banyak, dimulai dari pemberkasan, dimulai dari video challenge, voice challenge, dan lain sebagainya. Yang dimana itu perlu latihan yang luar biasa dan coaching yang harus rajin coaching gitu nah. Tapi harus itu. Tapi di posisi ini kan kita sebagai anak asrama nih, yang dimana surat izin keluar itu sangat susah sih sebenarnya, malam kan nggak boleh keluar nih. Nah, yang pertama kita harus bagi waktu dengan baik. Ketika ada waktu-waktu kosong nih, kita manfaatkan untuk melatih materi-materi yang harus kita gali terus gitu. Nah, karena kan bukan tingkat kabupaten lagi, tapi tingkat provinsi, yang dimana lawannya juga semakin berat. Nah, juga itu kita harus istirahat, jangan sampai kita drop gitu. Nah, kita harus punya batasan gitu. Nah, ketika misalkan dalam satu hari kita udah latihan sampai jam 11 malam nih, kita tidur gitu. Nah, jangan lanjut main HP atau scroll main HP gitu. Nah, karena tubuh nih butuh istirahat gitu. Nah, jadi kalau untuk tantangan terbesar sih itu saja, dan yang pasti bagaimana cara kakak itu ngatasinnya. Yang pertama, kakak harus bagi waktu dengan baik gitu. Nah, yang kedua kita harus minta izin baik-baik kepada pembina asrama, penjaga asrama, dan teman-teman. Dan juga nih kan kita karena kita sibuk sendiri nih, kita kayak kurang interaksi nih sama teman kita nih. Kayak mungkin teman-teman kita merasa bahwasanya kita paling sibuk dewe nih gitu. Nah, padahal sebenarnya pengen nih main sama teman-teman, tapi karena nggak ada waktu, kadang terkendala di situ.